Saudaraku umat Tuhan yang Yesus kasihi, dimanapun saudara berada, pada malam hari ini kita bersyukur karena Allah kita sungguh baik. Walaupun bumi sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi tidak menghalangi umat-umat yang rindu mencari kebenaran firman Allah. Sehingga malam hari ini melalui ibadah bersama, saat teduh bersama Allah, dengan tema utama Kristus, kebenaran dan kemenangan kita bagi segala bangsa, kita boleh menyembah Allah lewat ibadah malam hari ini. Tadi malam kita telah belajar tentang makanan umat Allah. Ternyata firman Allah menjelaskan bahwa ada makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan, tetapi ada makanan juga yang dilarang oleh Allah untuk kita makan. Melalui pembahasan tadi malam, ada 3 pertanyaan yang telah masuk ke panitia. Namun pertanyaan ini berhubungan erat dengan pembahasan saya pada malam hari ini. Sehingga pertanyaan ini akan kita jawab bersama di tengah-tengah pembahasan saya. Dan malam hari ini kita belajar dengan tema Allah yang utama. Mengapa Allah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita manusia? Karena kita telah diciptakan oleh Allah sebagai objek kasih Allah. Kita juga bersyukur karena kita telah tercipta di dalam gambar dan rupa Allah. Walaupun kita telah hilang oleh karena dosa, tapi kita telah ditemukan kembali oleh Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, Allah haruslah menjadi yang utama dalam kehidupan kita manusia. Dan setiap kita manusia yang ada di planet bumi ini adalah penata layan. Sebagai seorang penata layan yang setia, dia harus menyembah Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupannya. Penata layan harus dipahami dari sudut pandang hubungan antara pencipta dan ciptaan. Hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab harus kita bina antara kita sebagai ciptaan dengan Allah pencipta kita. Apa sebab? Karena kita yang diciptakan Allah akan mempertanggungjawabkan semua aspek hidup kita kepada Allah pencipta itu. Di Taman Eden ada 2 hal penting yang menjadi tes kesetiaan dan penurutan yang Allah tempatkan di tengah-tengah taman. Apakah 2 hal penting yang menjadi tes kesetiaan manusia ketika ada di Taman Eden? Yang pertama adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah suatu bukti bahwa Allah adalah pencipta bumi kita. Pada waktu penciptaan diadakan, tiba pada hari yang ke-6, segala sesuatu telah lengkap di udara, darat, dan laut. Tetapi mengapa Allah menambahkan lagi hari yang ke-7 yang disebut hari Sabat? Karena hari Sabat itu adalah tugu peringatan untuk menghormati Allah pencipta jagat raya. Yang kedua, tes kesetiaan dan penurutan adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Ini adalah bukti tentang kepemilikan Allah. Adam dan Hawa diberikan banyak buah-buahan yang mereka boleh makan. Tetapi yang khusus satu ini tidak boleh mereka menjamah dan memakannya. Karena ini adalah hak milik Allah. Apakah akibat dari melanggar tes kesetiaan dan penurutan dalam mengambil hak milik Allah? Masalah bermunculan. Masalah yang pertama adalah tempat tinggal. Dalam Kejadian 3 ayat 23, lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden
supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tadinya mereka tinggal di Taman Eden, sekarang mereka diusir. Masalah muncul adalah tempat tinggal. Masalah yang berikut adalah masalah mencari nafkah. Kejadian 3:19 berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Tadinya mereka dengan enaknya menikmati buah-buahan di Taman Eden. Sekarang mereka harus berpeluh dengan susah payah mencari makanan. Masalah ketiga adalah di dalam rumah tangga itu sendiri. Kejadian 3:11 dan 12, ketika Allah bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Masalah yang keempat adalah masalah pakaian. Tadinya mereka menggunakan pakaian kemuliaan. Sekarang terbukalah pakaian itu, hilanglah pakaian itu. Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Masalah yang kelima adalah masalah dalam melahirkan. Kejadian 3:16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Wah, luar biasa. Ayat ini sudah tentu mengandung arti bahwa jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka wanita melahirkan tidak merasakan sakit. Tapi ternyata setelah jatuh ke dalam dosa, wanita akan mengalami kesakitan saat melahirkan. Benar, istri saya berkata bahwa ketika dia melahirkan anak-anak kami, dia mengalami kesakitan. Ibu saya juga berkata demikian. Inilah fakta firman Allah. Karena manusia telah melanggar tes kesetiaan kepada Allah dengan mengambil hak milik Allah di Taman Eden. Apakah dua hal yang dikutuk oleh Allah setelah manusia jatuh dalam dosa? Manusia yang melanggar, tapi siapa yang dikutuk oleh Allah? Mari kita lihat firman Allah menjawab. Kejadian 3 ayat 14. Lalu Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Saudara lihat, manusia yang berbuat dosa, tapi yang dikutuk oleh Allah adalah ular. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, maka terkutuklah tanah. Saudara lihat, Allah sangat mengasihi manusia. Walaupun manusia yang telah berbuat dosa, tapi yang Allah kutuk adalah ular dan tanah. Oleh sebab itu kita perlu mengutamakan Allah dalam hidup kita. Karena kasih-Nya hebat, kasih-Nya dahsyat, tak terbatas untuk saudara dan saya. Karena Allah itu kasih, maka apa solusi yang Allah buat untuk mengatasi dosa? Allah tidak membiarkan kita tetap dalam dosa. Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang domba yang dikuliti, akibatnya domba itu mati. Sesungguhnya kematian domba pertama itu membayangkan kematian anak domba Allah di Kalvari, yang nanti menjadi solusi dosa bagi setiap manusia yang mau menyambutnya. Inilah bukti kasih Allah yang hebat. Allah menyediakan solusi dari masalah dosa yang kita hadapi. Kita datang pada hal yang penting lainnya, tentang hak kepemilikan Allah. Sangat erat kaitannya dengan kata kudus. Sesuatu yang diasingkan oleh Allah, sesuatu yang menjadi milik Allah, itu kudus namanya. Kata kudus diambil dari bahasa Ibrani yang disebut mikdas dengan akar kata kadas yang berarti milik Allah.
Apakah 3 hal kudus yang dicatat oleh Alkitab yang harus kita jaga dan perlakukan sesuai petunjuk Allah? Mari kita pelajari 3 hal kudus ini. Yang pertama, hari Sabat. Hari Sabat adalah kudus. Saudara lihat Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah yang menguduskan. Kenapa? Karena itu milik Allah, hanya dipercayakan kepada manusia untuk dijaga, dipelihara sesuai dengan petunjuk Allah. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ada perintah Allah untuk mengingat dan menguduskannya. Saudara-saudara lihat, ini perintah Allah. Dan kita akan lihat selanjutnya bahwa ternyata hari Sabat itu bukan milik manusia, tetapi milik Allah sendiri. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Seterusnya, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Wah, luar biasa. Hari Sabat adalah milik Allah dan itu kudus karena diasingkan untuk Allah sendiri. Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia. Seterusnya menyebut dan bukan manusia untuk hari Sabat. Wah, luar biasa. Ternyata hari Sabat milik Allah diberikan bukan untuk satu agama tertentu, bukan satu bangsa tertentu, tetapi untuk semua manusia. Dan Yesus sendiri memberikan teladan. Dalam Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, ia pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus adalah tokoh umat Kristen. Dia adalah pemimpin umat Kristen. Bila mana kita mengakui Yesus sebagai pemimpin kita, Yesus sudah memberi teladan bagi kita untuk mari kita merayakan, menyucikannya. Oleh karena hari Sabat diperintahkan oleh Allah, bahkan Yesus telah teladankan untuk rayakan dan kuduskan. Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa hari Sabat itu sudah berakhir di kayu salib. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah milik orang Yahudi. Tapi saudara ingat bahwa Sabat hari yang ke-7 diciptakan jauh sebelum bangsa Yahudi ada. Kurang lebih 2500 tahun perjalanan sejarah dunia dari Eden baru bangsa Yahudi dikenal. Sabat sudah ada. Itu berarti bahwa Sabat hari ke-7 itu bukan milik orang Yahudi, tetapi milik Allah. Dan terbukti setelah salib, rasul-rasul juga tetap merayakannya. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Saudaraku, hari Sabat tidak pernah terpengaruh dengan gravitasi bumi. Saudara lihat, kalau orang menghitung hari, hari itu dipengaruhi oleh putaran rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya itu satu hari. Sekali bumi berputar pada porosnya. Kalau 1 bulan, apa yang menentukan? 1 bulan, 1 kali bulan mengitari bumi. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun, 1 tahun adalah 1 kali bumi mengitari matahari. Karena tata surya kita, solar sistem kita adalah heliosentris. Matahari adalah pusat. Tapi saudara lihat, 1 minggu tidak ada pengaruh dari gravitasi bumi. Allah yang sudah tetapkan. Kalau 1 hari kadangkala jam 6 masih gelap, kadangkala jam 6 sudah terang. Itu kadangkala ada perubahan. Kalau 1 bulan ada yang tanggalnya 30, 31. Kalau Februari 28 atau 29. Kalau 1 tahun ada yang 365, ada yang 366. Semua dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Tapi 1 minggu Allah yang telah patok sejak penciptaan. Karena di sana ada hari ke-7, hari Sabat. Nah, kita datang pada yang kudus kedua yang Alkitab mencatat. Adalah
tubuh manusia. Tubuh saudara dan saya yang Allah sudah ciptakan. Ini juga kudus. Apa alasannya? Sudah lihat Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, Raja Daud berkata bahwa tubuh kita ini dahsyat dan ajaib dan perlu kita menyadarinya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara lihat, inilah fakta Alkitab yang membuktikan bahwa tubuh kita ini kudus. Apa sebab? Sudah menjadi milik Allah. Karena kita sudah hilang oleh karena dosa, tapi Allah sudah memilihnya dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi tubuh kita sudah menjadi milik Tuhan kita. Oleh karena itu, tubuh kita adalah kudus. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Luar biasa, Alkitab memberi penjelasan, baik makan atau minum atau apa saja, buatlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Sudah lihat, tadi malam telah dibahas tentang makanan-makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan dan yang dilarang. Malam hari ini saya memberikan beberapa contoh untuk lebih kita mengerti. Pertama, hewan-hewan yang ada di air. Air asin atau air tawar. Dalam Imamat 11 ayat 12 berkata, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kekejian bagimu. Jadi kalau dia hanya bersirik seperti ikan paus ini saudara, tapi tidak bersisik, maka itu haram. Dua pertanda harus lengkap bagi semua hewan yang ada di dalam air. Sekarang hewan yang berkaki empat, Imamat 11 ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Sudah lihat, ini ada gambar sapi di sana, karena ini memenuhi dua kriteria, berkuku belah dan memamah biak. Tetapi bagaimana dengan yang berikut ini saudara? Yesaya 66 ayat 17, mereka yang menyucikan diri, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat, saya tidak perlu menjelaskan jauh oleh karena sudah sangat jelas firman Allah bahwa hewan ini tidak memenuhi kriteria untuk dimakan. Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita datang pada pertanyaan. Ini pertanyaan yang dimasukkan tadi malam, yang saya akan jawab dengan firman Allah. Pertanyaan pertama, minta penjelasan tentang Matius pasal 15 ayat 11. Kita dengarkan dulu bunyinya. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudara, jawabannya Matius pasal 15, judul daripada perikop ini adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi ini tidak berbicara sama sekali tentang makanan haram dan halal. Ini bicara tentang kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi. Ketika itu Yesus bersama murid-muridnya makan bersama orang-orang Farisi. Biasanya mereka ada adat di mana harus mencuci tangan dengan cara-cara mereka yang mereka sudah biasakan dalam tradisi mereka. Tapi Yesus dan murid-muridnya tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Makanya Yesus menjawab dalam Matius 15 ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut dan dibuang ke jamban? Jawab Yesus selanjutnya ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan,
pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara lihat, Yesus sudah memberi penjelasan bahwa ternyata yang masuk dan yang keluar bukan bicara makanan. Tapi kalau orang bicara apa saja, kita terima, itu hilang, selesai dijamban. Tapi yang keluar dari mulut kita, yang datangnya dari hati kita, itulah yang harus kita pikirkan baik-baik. Karena itulah yang seringkali menajiskan orang. Nah saudara, pertanyaan kedua juga menyangkut makanan. Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Pertanyaan ini datang dari Timika, saudara. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Wah, luar biasa. Kalau hanya pegang dua ayat ini, mengatakan bahwa oh, ternyata semuanya ya yang Allah ciptakan boleh kita makan. Yang penting bersyukur dan berdoa. Apa jawaban Alkitab? Jawabannya ada di ayat pertama dan ayat kedua. Ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang masih muda. Timotius, hati-hati. Makanya temanya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi 1 Timotius ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Lalu oleh tipu daya penusta-penusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, mereka mengajarkan yang tadi mereka ajarkan. Itu ayat 4 dan 5. Karena semua diciptakan Allah itu baik, satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena itu sudah dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi ayat ini bukan ajaran Allah, tapi ajaran ini sudah diantisipasi oleh Paulus, disampaikan kepada Timotius bahwa nanti ada orang yang murtad dan bersatu dengan roh penyesat dan setan-setan, dan mereka mengajarkan hal ini. Jadi ini bukan ajaran Allah, tetapi ajaran daripada mereka yang murtad, saudara. Nah, firman Allah jelas. Lalu pertanyaan ketiga, terakhir pertanyaannya. Benarkah ajaran Advent mengatakan bahwa makan ikan dan daging tidak masuk surga? Jawabannya tidak benar. Yang disampaikan tiap malam, tiap pekebaran dari tempat ini, lewat ibadah bersama, saat teduh bersama Allah, adalah ajaran Allah melalui firman-Nya, bukan ajaran gereja Advent. Oleh karena itu dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan kehendak Bapa itu adalah ajaran Allah, dan ajaran tentang makanan haram dan halal adalah ajaran Allah itu sendiri. Jadi saudaraku, jangan lupa bahwa perintah haram dan halal petunjuknya itu datang pada waktu zaman Nuh. Sebelumnya manusia tidak memakan hewan. Dan petunjuk haram dan halal ini bukan hanya masalah nama hewan, tetapi struktur tubuh, bentuk tubuh. Selama bentuk tubuh hewan itu tidak berubah, maka perintah itu tidak berubah. Jadi boleh saja namanya berbeda, tapi kalau posturnya itu yang menentukan. Contoh, kalau ada ikan yang bersirik dan bersisip tapi namanya ikan babi, boleh dimakan karena dia bersisik dan bersirik. Oleh karena itu nama tidak penting, tetapi struktur tubuh, bentuk tubuh hewan itu. Selama bentuk tubuh hewan itu tidak berubah, maka perintah Allah itu tidak berubah. Oh puji Tuhan, karena Allah itu baik, memberikan penjelasan yang luar biasa bagi masing-masing kita. Yang ketiga, hal yang kudus yang akan saya bahas adalah persepuluhan. Saudara, persepuluhan. Bilangan 18 ayat 8, lagi berfirmanlah Tuhan Allah kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan kudus orang Israel, kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi perpuluhan itu kudus.
Dan itu Allah yang berikan kepada orang Lewi yang melayani Ka'bah. Prinsip perpuluhan, saudara, kita lihat dalam Imamat 27 ayat 32 dan 33. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau kita mengambil perpuluhan dari ternak, lalu menghitung yang ke-10, itu adalah perpuluhan milik Tuhan. Karena perpuluhan bicara masalah bilangan, masalah jumlah. Dalam Imamat 27 ayat 33 mengatakan tentang perpuluhan, janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jadi yang ke-10, apakah lembu itu atau domba atau kambing, kurus atau pincang atau sakit atau kecil, maka itu tetap menjadi perpuluhan. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa perpuluhan itu setiap yang ke-10 dari keuntungan kita, dari pendapatan kita, apakah jumlahnya besar, apakah jumlahnya kecil, tetapi setiap yang ke-10 adalah milik Allah. Itu arti daripada ayat ini. Domba yang kecil, domba yang pincang, kalau ke-10 tetap perpuluhan. Itu maksudnya demikian. Jumlah yang ke-10 dari keuntungan kita itu adalah milik Allah. Dan itu menjadi kudus. Kapan itu menjadi kudus, saudara? Bukan nanti di gereja ketika pendeta mendoakan. Sejak di rumah, di saat kita mengasingkan, memisahkan, itu telah menjadi kudus. Karena kudus artinya diasingkan buat Allah, dipisahkan untuk Allah. Karena itu milik Allah, itulah kudus. Sekarang persembahan. Prinsip persembahan. Imamat 22 ayat 19 dan 20. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Wah, terbalik. Kalau tadi perpuluhan, boleh yang kecil, boleh yang pincang, boleh yang cacat. Karena itu menyangkut jumlah. Artinya yang ke-10. Tapi kalau persembahan itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih. Harus yang terbaik. Apa sebab? Karena Allah telah memberikan yang terbaik untuk keselamatan saudara dan saya. Yesus Kristus adalah persembahan terbaik sorga untuk kehidupan manusia. Untuk itu, kita juga perlu memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Saya bangga, ada sahabat-sahabat saya yang memiliki komitmen yang luar biasa. Ada yang mengatakan mereka sudah bertahun-tahun dengan sistem 20%, ada yang 30%, bahkan ada sahabat saya yang di Papua sudah sampai 50%. Luar biasa. Itu karena kasih mereka kepada Allah yang luar biasa. Pertanyaan yang penting adalah, untuk siapa perpuluhan yang kita berikan? Apakah untuk pendeta? Apakah untuk gereja setempat? Firman Allah menjawab. Bilangan 18 ayat 8. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan yang kepadaku. Tuhan katakan, semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ternyata Alkitab telah menjawab bahwa perpuluhan yang kita berikan bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, tetapi untuk Tuhan. Tuhanlah yang menganjurkan untuk dilanjutkan kepada orang Lewi, karena mereka melayani purna waktu dalam pelayanan Ka'bah. Bagaimana bila persepuluhan yang kita berikan itu disalahgunakan? Ini banyak orang bertanya. Kalau kita setia kepada perpuluhan, berikan persembahan, tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sudah lihat kutipan berikutnya, Bilangan 18 ayat 3. Tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Jadi, kalau ada oknum-oknum yang menyalahkan perpuluhan umat, mereka berhadapan langsung dengan Allah, mereka mengambil resiko, mereka akan menanggung kesalahan mereka sendiri dengan berbuat hal demikian. Dalam satu kutipan seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White, dalam Testimonis jilid 2 halaman 59 berkata, sungguh pun dana yang sudah diserahkan disalahgunakan sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan oleh sang pemberi.
Semua orang yang memberikan korban dengan sungguh-sungguh, dengan pandangan yang tertuju kepada Allah, niscaya tidak akan kehilangan berkat. Amin saudara. Wah, luar biasa. Jadi kalau saudara dengan setia mengembalikan hak milik Allah, perpuluhan dan persembahan, entah perjalanannya dalam organisasi, bagaimana caranya, saudara tetap diberkati oleh Allah. Ini adalah fakta Alkitab. Digunakan untuk apakah perpuluhan yang kita berikan? Nah, ini pertanyaan juga yang menarik. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi perpuluhan digunakan untuk misi penyelamatan jiwa-jiwa. Persepuluhan diserahkan secara khusus untuk pekabaran Injil. Dari penghasilan mana saja yang boleh kita sisihkan untuk perpuluhan, saudara? Apakah cuma dari gaji murni? Kalau tambahan-tambahan, bonus-bonus, apakah boleh kita ambil? Saudara lihat Kejadian 28 ayat 22. Komitmen daripada Yakub, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Sudah lihat, bukan cuma dari gaji pokok, tapi dari segala sesuatu. Semua keuntungan, semua berkat yang Allah berikan, selalu kita sisihkan 1/10 kepada Allah. Jumlahnya Allah sendiri yang tentukan. Bukan 11% dari keuntungan, atau 9%, tapi 1/10. Kalau persembahan itu terserah karena kita yang tentukan. Boleh 20% dan seterusnya sesuai dengan iman kita kepada Allah. Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Allah sendiri yang mengatakan ujilah akan aku. Apakah Allah berkekurangan sehingga meminta manusia untuk mengembalikan perpuluhan? Apakah Allah diperkaya dengan perpuluhan yang umatnya berikan? Saudara, mari kita lihat. Hagai 2 ayat 8, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ternyata Allah Maha Kaya. Justru dalam Mazmur 24 ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalam. Oh, Allah Maha Kaya. Allah sangat limpah, semuanya adalah milik Allah. Inilah penetelayanan, konsep kepemilikan. Jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa kita pemilik. Kita hanyalah pengelola, hanyalah pengatur, hanyalah manajemen, mengatur harta yang Allah percayakan kepada kita. Kalau begitu, mengapa kita mengembalikan perpuluhan dan persembahan kalau Allah Maha Kaya? Sudah lihat 3 kutipan berikut ini. Pertama, itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan umatnya. Review and Herald 25 Juni 1908. Allah mau mengikis sifat cinta diri dari manusia. Jadi poin pertama yang Allah rencanakan dalam proses mengembalikan perpuluhan dan persembahan adalah agar kita dapat dikikis cinta diri kita. Yang kedua, Allah mengetahui bahwa manusia tidak berbahagia tanpa mengambil bagian dalam pekerjaan penebusan. Review and Herald 23 Maret 1897. Allah tahu bahwa nanti kita tidak akan rasa puas, tidak berbahagia waktu diselamatkan kalau kita hanya berpangku tangan, tidak ikut serta dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Lalu yang ketiga adalah memberikan perpuluhan dan persembahan merupakan wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Yoel 2 ayat 11 dan 13 mencatat. Kita kenal istilah hedonisme. Hedonisme adalah satu pandangan atau paham di mana mencari kesenangan dunia, kepuasan dunia dengan segala kemewahan yang ada di dunia ini. Dan Raja Salomo adalah orang yang memiliki paham ini. Dia ingin menikmati segala kesenangan dunia. Bagaimana gambaran kekayaannya? Sudah lihat Raja Salomo. Secara singkat saya gambarkan, paparkan. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 34 sana mencatat. Pertama, Raja Salomo melebihi semua raja yang ada. Wah, luar biasa. Dari semua raja yang pernah ada di bumi, Raja Salomo di atasnya. Dia memiliki 40.000 kandang kuda. Belum dia punya kuda, saudara. Baru kandang kuda, 40.000. Dia memiliki 12.000 pasukan berkuda. Ia telah mengubah 3.000 Amsal dan 1.005 lagu dalam Alkitab. Raja Salomo.
Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Luar biasa kehebatannya. Makanan yang ia siapkan setiap hari, dalam satu hari. Saudara, lihat. 90 kor tepung, itu jumlahnya sama dengan 60 karung, yang satu karung 50 kilogram. Setiap hari dia menyembelih 30 ekor lembu. Lalu dia menyembelih 100 ekor domba. Belum termasuk rusa dan kijang. Luar biasa. Namun apa kesimpulan Raja Salomo? Setelah dia menikmati segala kesenangan dunia, hedonisme tadi, kemewahan dunia, apa kesimpulannya saudara? Pengkhotbah 12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ternyata kesenangan dunia tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanyalah sementara. Semuanya hanyalah sia-sia. Sudah lihat, dunia ini bukan menuju kepada kedamaian. Tapi Alkitab mencatat, dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Wabah silih berganti. Bencana alam terus terjadi. Dan semua di dunia ini sia-sia. Oleh karena itu, perlu kita menyiapkan diri untuk bertemu dengan Penatalaian Agung yang segera akan datang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Setiap orang, setiap golongan, setiap kelompok harus takut kepada Allah. Kadangkala kita terlalu takut kepada corona, saudara, sehingga lupa datang kepada Allah. Haruslah kita datang kepada Allah, karena Allah masih mengontrol dunia ini. Allah adalah segala-galanya. Ia sumber hidup dan sumber keselamatan. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Luar biasa Allah kita. Jangan hanya kita mengoyakkan kantong atau dompet kita, uang kita, harta kita, tetapi hati kita. Hati kita perlu kita balikan kepada Allah. Datang kepadanya, menyembah Dia, memberi yang terbaik bagi Allah. Karena Allah kita pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jawab Yesus kepada orang Farisi yang bertanya kepadanya. Jawab Yesus adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jadi kalau mengasihi Allah segenap hati, apa yang Allah perintahkan saudara, mari kita ikuti. Firman Allah sangat jelas, memberikan petunjuk-petunjuk, termasuk 3 hal kudus tadi yang kita telah pelajari. Hari Sabat, tubuh kita, dan perpuluhan. Mengapa Allah izinkan saudara untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan malam hari ini? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi saudara. Allah rindu agar saudara menggunakan waktu yang masih ada ini untuk menyiapkan diri, untuk mempelajari firman-Nya, untuk melakukannya, dan menyambut kasih karunia Allah. Iman kita berharap kepadanya, percaya kepadanya, bersedia untuk hari Maranatha yang sudah sangat dekat. Dalam 2 Petrus 3:15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kita bersyukur Allah belum datang 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jangan-jangan kita belum siap pada waktu itu. Oleh karena itu, saat sekarang, selagi kita dipercayakan Allah untuk menyambung nafas hidup, mari kita gunakan untuk menyiapkan diri kita bertemu dengan Allah kita, Penatalaian Agung yang segera datang. Matius 11 ayat 8. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keselamatan adalah panggilan Allah dan sambutan hati manusia. Yesus telah berkorban di kayu salib, telah menjadi juru selamat saudara dan saya. Oleh karena itu, bukalah hati saudara. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Terimalah kebenaran yang diajarkan melalui firman Allah, sehingga ketika Ia datang, kita layak bertemu dengan Yesus sebagai Penatalaian Agung. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.